Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Em, hai, hari ini kembali lagi bareng Mbak Ida. Kita akan bahas tentang teori penetrasi sosial, teman-teman. Bukan lagi penetrasi sosial. Ini Mbak Ida galau, teman-teman. Sebenarnya bukan penetrasi sosial, tapi teori pertukaran sosial. Loh, kenapa sih Mbak Ida kok galau gitu ya? Mbak Ida tuh lagi dikecewakan oleh seseorang loh. Konteksnya, kenapa dikecewakan oleh seseorang? Nah, kita bahas kenapa akhirnya berdampak seperti ini gitu ya. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas teori pertukaran sosial ya, yang nantinya teman-teman akan tahu bagaimana teori ini dan kenapa tadi Mbak Ida kelihatan kecewa, kelihatan salah-salah ini salah itu. Kita akan lihat kenapanya ya. Izinkan Mbak Ida untuk share screen tentang materi kita. Oke. Nah, mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah me, me- apa? Mendengar mendengar tentang teori ini atau mengetahui tentang teori ini? Ada? Mungkin ada. Nanti kita berbagi informasi atau berbagi ilmu ya dan pengalaman ya. Nah, teori pertukaran sosial atau Social Exchange Theory atau SET ini adalah teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa hubungan antara manusia itu dibentuk oleh analisis untung rugi yang subjektif. Subjektif berarti adalah masing-masing orang akan berbeda. Sehingga ini akan menjadi konteks tadi ini perbandingan dan perbandingan dari berbagai alternatif yang tersedia. Ada orang yang mungkin merasa ketika menjalin hubungan dengan si A, aku nggak dapat untung nih sama si A, aku banyak dikecewain gitu ya. Sedangkan si B mengatakan bahwa si A, enggak deh, menurutku baik-baik aja si A gitu ya. Ketika aku berhubungan dengan dia, dia orangnya aman-aman saja, bahkan aku merasa untung kayak gitu ya. Konteks ini gitu ya, ini bisa berarti bahwa teman-teman sedang dalam konteks mengevaluasi atau melakukan perbandingan atas alternatif apa yang ada dan bisa kalian nilai. Nah, berarti kalian sedang menerapkan teori pertukaran sosial. Nah, seperti tadi Mbak Ida cerita di awal bahwa kok Mbak Ida salah-salah sih dari tadi, kok rasanya kok dibuka dengan cemberut kayak gitu ya. Kenapa demikian kayak gitu. Nah, Mbak Ida cerita bahwa hari ini saya kecewa gitu ya oleh seseorang gitu ya. Seseorangnya kenapa Mbak Ida gitu ya? Saya merasa bahwa ada cerita aja, cerita nggak ya? Ada beberapa rekan yang tidak merasa saya kemudian dirugikan gitu ya. Kenapa dirugikan Mbak Ida? Ternyata antara hubungan dosen dan mahasiswa ternyata juga ada untung ruginya loh teman-teman. Kita melihat teori pertukaran sosial gitu ya. Eh, saya sudah kasih ilmu. Kok jadi balas budi, minta balas budi ya? Enggak. Konteksnya gini. Misalnya ketika seorang analoginya ketika Mbak Ida kecewa tadi adalah misalnya ketika Mbak Ida ngerasa bahwa saya sudah memposisikan meninggalkan anak saya yang harusnya demam di rumah gitu ya. Kemudian saya berharap ketika saya ngajar di kampus, ngajar teman-teman mahasiswa gitu, pengennya ada konteks diterima dan kemudian teman-teman mendengarkan dan bahkan mengikuti diskusi kelas gitu ya. Tetapi yang terjadi kemudian eh bahkan gitu ya, teman-teman yang harusnya ber apa bertugas untuk presentasi misalnya hari ini gitu ya, ternyata lupa bahwa mereka harusnya presentasi, teman-teman. Apakah tidak sedih saya? Tidak, tidak, tidak sedih saya gitu ya. Akhirnya saya merasa seperti tidak diterima gitu ya. Ada konteks yang kemudian saya merasa bahwa saya sudah berjuang meninggalkan anak saya demam di rumah, anak saya masih kecil gitu ya di rumah. Kemudian sedangkan ketika saya melakukan apa?
perjuangan dan pengorbanan dalam tanda kutip nanti kita akan belajar gitu ya, ke atas ke apa ke kampus gitu ya, misalnya jauh-jauh ke kampus gitu ya untuk rencananya untuk berdiskusi bersama teman-teman, ternyata malah teman-teman yang mau diajak diskusi lupa kalau mereka presentasi gitu ya. Jadi konteksnya ada kekecewaan dan ada rasa rugi yang ter 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 ter, apa ya, terbersit di hati saya gitu ya. Makanya rasanya tuh hari ini kecewa gitu teman-teman. Semoga teman-teman yang lain juga tidak melakukan hal yang sama. Jadi eh, teman-teman dosen atau teman-teman pengajar atau pendidik gitu ya, ketika sharing ilmu, ketika diterima itu kita akan merasa oh aku diterima, oh ada penghargaan terhadap kami gitu. Kita akan lebih senang, kita akan lebih dihargai gitu ya. Nah, kita akan bahas itu seperti apa dan bagaimana. Yuk kita gas gitu ya. Ada dua konteks asumsi di sini, teman-teman. Yang pertama adalah asumsi sifat dasar manusia, bahwa manusia itu pada hakikatnya punya sifat dasar. Yang pertama, manusia itu mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Gak ada orang yang mau dihukum, ya nggak? Kita melakukan sesuatu itu pada dasarnya kita pengen mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu apa, Mbak Ida? Ya paling tidak kita diterima oleh lingkungan sosial kita, gitu ya. Kita dihargai oleh mahasiswa kita, bagi dosen misalnya ya, atau pendidik gitu ya, atau guru gitu ya, kita dihargai oleh teman-teman kita misalnya, itu salah satu bentuk penghargaan gitu ya. Jadi kecenderungannya sifat dasar manusia itu pengennya mendapatkan penghargaan daripada menerima hukuman, jelas itu. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk rasional, sehingga apapun konteksnya, dia akan merasionalkannya atau memikirkannya secara logika, secara rasional. Apakah ini sesuatu yang worth untuk dirinya atau tidak secara rasional, ya. Sehingga kita akan berpikir atau mengevaluasi segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan atau penghargaan itu bervariasi. Seiring dengan berjalannya waktu suatu hubungan, atau dari satu orang ke orang lain itu akan berbeda, ya, akan bervariasi, ya. Kita nanti lihat kenapa bervariasi. Karena mungkin ada satu hubungan yang misalnya hubungan suami istri yang kemudian kita sudah saling bertukar segalanya gitu ya. Itu sudah lebih lama. Misalnya katakanlah orang tua kita sudah puluhan tahun saling bertukar informasi, kasih sayang, emosi, pikiran, kayak gitu ya. Konsep evaluasi mereka atas pengorbanan yang telah mereka lakukan berdua atau apapun penghargaan yang diberikan oleh satu lain dan lainnya itu akan bervariasi. Ada yang merasa bahwa oh aku paling tidak suamiku menghargaiku, menerimaku sebagai istrinya. Ada mungkin suaminya merasa bahwa wah, aku tidak dihargai sama istriku. Masa aku udah pulang kerja capek-capek, ternyata istriku masih aja ngomel-ngomel sama aku gitu ya. Tapi ada suami yang lain merasa bahwa nggak apa-apa lah diomelin sama istri, karena itu adalah bentuk ekspresi dia karena kelelahan di rumah, mengurusi anak, ngurusin pekerjaan dia, misalnya dia juga bekerja gitu ya. Jadi konteks standar evaluasi yang dilakukan setiap orang itu akan bervariasi. Ini adalah sifat dasar manusia, ya. Ini kita highlight untuk kita bawa ke diskusi selanjutnya. Asumsi yang kedua adalah sifat dasar hubungan. Ya, ada dua sifat dasar suatu hubungan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat dasar saling ketergantungan. Tidak akan ada hubungan tanpa ketergantungan satu sama lain. Ya, nggak mungkin ada hubungan suami istri, nggak mungkin ada hubungan kakak beradik, nggak mungkin ada hubungan keluarga atau bahkan hubungan teman ketika kita tidak saling bergantung. Dalam tanda kutip, kita tidak saling memberi dan menerima, tidak saling menukar emosi kita gitu ya. Jadi ketergantungan ini konteksnya banyak hal ya. Kemudian yang kedua, kehidupan berhubungan adalah suatu proses ya. Yang sebenarnya berproses itu adalah manusia. Tetapi karena manusia itu berproses dalam melakukan hubungan, berarti hubungannya juga berproses. Nah, konteksnya adalah seperti itu. Nah, kita bawa kedua jenis asumsi ini ke dalam teori kita. Yuk.
Nah, dalam teori ini ada 4 konsep pokok, teman-teman. Dalam suatu pertukaran hubungan, menurut Dalman dan Taylor, itu ada 4 konsep pokok ya di dalam hubungan. Ada yang namanya biaya, ada yang namanya ganjaran, ada yang namanya laba atau hasil, dan ada yang namanya tingkat perbandingan atau evaluasi. Ya, yang pertama kita lihat biaya. Apa sih itu biaya? Mbak Ida kok kayak jual beli gitu ya. Nah, konteksnya adalah karena apa? Pertukaran gitu ya. Ibaratnya kayak konteks ekonomi nih, ada biaya, ada untung, ada rugi. Nah, kita lihat biaya itu kalau di teori ini dikatakan adalah sebagai segala sesuatu elemen dalam kehidupan berhubungan yang memiliki nilai-nilai yang negatif, yang membawa konteks dampak negatif. Itu adalah biaya. Contohnya adalah ketika kita melakukan hubungan gitu ya, kita pasti akan mengeluarkan waktu, ya kan, menghabiskan waktu. Misalnya kalian pergi sama temen atau misalnya berkenalan sama temen, berhubungan dengan teman gitu kan, waktu kalian terbuang ya, terbuang dalam arti positif atau negatif nanti kita lihat ya. Nah, tapi yang pasti adalah waktu. Kemudian uang, ada kemungkinan uang juga terbuang. Misalnya ketika temen ada yang ulang tahun, kita kasih apa hadiah, kemudian kasih apresiasi gitu-gitu ya. Itu kan kita sedang mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang gitu ya. Usaha yang kita lakukan juga termasuk biaya atau cost ya. Konflik yang terjadi di hubungan kita juga cost gitu ya. Keruntuhan harga diri kita juga cost. Bahkan kecemasan yang ditimbulkan dari hubungan kita. Misalnya kita hanya merasa cemas, kok pasanganku jam segini belum pulang ya? Kok pasanganku lagi di luar kota misalnya, atau temanku lagi di luar kota atau di luar negeri, kok belum ada kabar ya, kayak gitu. Ini adalah konteks biaya yang dikeluarkan dalam suatu hubungan ya, atau hal-hal lain yang kemudian dapat menguras seluruh sumber kekayaan individu, dalam tanda kutip kekayaan ya, dan berdampak tidak menyenangkan. Itu bisa kita sebut sebagai biaya atau cost ya. Di mana harus kita highlight, masing-masing orang atau masing-masing individu akan menilai besarnya biaya seseorang atau biaya yang dia keluarkan itu akan tergantung atau variatif atau subjektif, sehingga ada kemungkinan orang merasa bahwa aku sudah nganterin dia tiap hari gitu ya, tiap apa namanya, dari SMA sampai akhirnya kuliah dia juga sekampus sama aku gitu ya, aku tebengin gitu ya, walaupun aku dianggap gojek, tapi misalnya apa namanya, aku nggak apa-apa deh. Itu menurutku nggak ada apa-apanya, bukan biaya gitu, karena mungkin ada variasi penilaian yang menurut apa konteks biaya dari orang satu ke orang lainnya akan berbeda. Tapi mungkin orang yang lain berbeda. Wah, sialan nih misalnya ya, punten ya, apa bukan mengumpat ya, contoh aja. Kok dia udah tak boncengin tiap hari, nggak ada urun-urun iuran bensin, nggak ada iuran apa kek, jajain makan, traktir aku gitu ya konteksnya. Nah, masing-masing orang akan variatif. Ini dinamakan biaya atau cost. Yang kedua, elemen kedua adalah ganjaran. Ganjaran ini juga dinamakan reward. Reward ini berbeda dengan biaya. Kalau biaya tadi adalah hal-hal yang negatif yang berdampak dalam suatu hubungan, kalau ganjaran atau reward ini adalah segala sesuatu yang mengindikasikan sesuatu yang bernilai positif, ya. Contohnya apa, Mbak Ida? Contohnya nih, kelihatan ya. Ada penerimaan sosial, tadi kita diterima, kita dipuji, kita dikasih hadiah, kita didoain bahkan atau dikasih dukungan. Kemudian pertemanan kita makin erat, hubungan kita dengan suami istri ini makin erat, makin baik kayak gitu. Dan hal-hal lain yang mengandung nilai positif itu adalah ganjaran atau reward dalam suatu hubungan. Sama dengan biaya,
ganjaran itu relatif atau subjektif ya, dalam artian dapat berubah-ubah sesuai dengan orang-orangnya, tergantung individunya dan juga tergantung dengan waktunya di mana hubungan itu terjadi. Orang yang punya hubungan awal ketika disakitin atau dikecewain pertama rasanya kayak sakit banget misalnya karena di apa rasanya biaya tadi ya. Tapi kalau misalnya apa namanya atau ngomongin ganjaran karena ngomongin ganjaran atau reward gitu ya, pasangan suami istri atau pasangan muda baru gitu ya, kalau yang baru-baru awal nikah misalnya gitu ya, ketika dipuji awal-awal tuh rasanya kayak aduh ya, sampai ke ubun-ubun gitu ya, kayak di awan gitu kalau dipuji sama suami atau istrinya gitu ya. Tapi semakin berjalannya waktu gitu ya, reward apa itu rasanya kayak wah, apa namanya suamiku muji nih. Rasanya kan akan berbeda seiring dengan berjalannya waktu. Walaupun itu juga termasuk konteks ganjaran atau reward yang diberikan. Tapi masing-masing orang itu dan tergantung orang dan individunya dan waktunya, periode hubungannya, periode waktu hubungannya akan relatif berbeda gitu ya penerimaannya. Nah, sehingga tadi kepuasan dari ganjaran itu juga akan berbeda-beda masing-masing orang, ya. George Homans menyatakan juga bahwa orang akan lebih mengejar ganjaran untuk meminimalisir biaya, ya. Jadi, eh, teman-teman dalam sadar atau tidak sadar, kita biasanya akan lebih mencari ganjaran atau reward dalam suatu hubungan daripada untuk meminimalisir biaya. Misalnya kayak aku akan nggak apa-apa deh aku ini apa namanya nganterin dia tadi ya nganterin dia boncengin dia karena aku juga dapat apa pertemanan yang solid sampai saat ini jadi mereka berusaha mengejar mengejar apa mendapatkan ganjaran untuk meminimalisir biaya. Uh, Mereka nggak apa-apa nganterin yang penting aku ngejar pertemanan ini jangan sampai putus karena aku merasa bahwa dia satu-satunya teman dekatku misalnya kayak gitu sehingga dia ngejar ganjaran itu dengan biaya yang dia keluarkan untuk meminimalisir biaya itu jadi biar biayanya itu nggak terasa gitu loh teman-teman waktu yang terbuang bensin yang terbuang itu nggak terasa karena dia merasa lebih mengejar penerimaan sosialnya atau pertemanannya menjadi lebih akrab. Dia menilai ke situnya gitu. Itu adalah konteks ganjaran atau reward. Yang ketiga, elemen ketiga adalah hasil atau laba. Hasil atau laba ini adalah konteks di mana hasil akhir dari suatu hubungan atau hasil evaluasi dari suatu hubungan yang bersifat positif. Di mana biasanya ketika kita mengevaluasi suatu hubungan, ketika misalnya kalian merasa bahwa, wah, aku seneng nih, aku bahagia dengan hubungan ini. Eh, Konteks bahagia yang akhirnya kalian merasa akhirnya kalian bisa mengucapkan dan merasakan bahagia dalam evaluasi hubungan kalian itu dinamakan sebagai hasil atau laba. Jadi hasil atau laba adalah hasil evaluasi akhir dari suatu hubungan, walaupun hubungan itu berproses ya, tapi hasil evaluasi di mana teman-teman merasa atau kita merasa ada konteks positif yang dirasakan dari hubungan yang sedang kalian jalin atau yang sudah kalian lakukan selama ini gitu ya. Itu namanya hasil atau laba. Nah, yang selanjutnya konteks keempat atau elemen keempat adalah tingkat perbandingan. Jadi tingkat perbandingan ini adalah konteks standar evaluasi yang digunakan individu untuk menilai atau mengevaluasi hubungan dari suatu situasi komunikasi. Ya, ada dua standar menurut John Thibault dan Harold Kelly dalam melihat suatu hubungan. Tipe yang pertama adalah, sorry, tipe yang pertama adalah tingkat perbandingan yang biasa atau yang kalian lihat di nomor satu tingkat perbandingan. Ya, tingkat perbandingan itu dikatakan sebagai standar evaluasi yang ketika orang merasakan
yang seharusnya mereka terima dari suatu hubungan. Jadi, ini adalah sebuah standar, ada standar yang seharusnya diingat-ingat, standar yang seharusnya didapatkan. Misalnya, kalau dalam suatu hubungan ada teman kalian, apa namanya, atau teman, atau kalian, dalam hubungan kalian menolong teman yang lain di hubungan tersebut gitu ya, standar seharusnya penghargaan yang kalian dapatkan di hubungan tersebut adalah terima kasih dan penerimaan. Itu adalah evaluasi, tingkat perbandingan, ya. Jadi kalian akan mengukur evaluasi tingkat melalui tingkat perbandingan itu ketika masuk di yang poin pertama, berarti kalian akan mendapatkan terima kasih dan penerimaan dari teman kalian karena kalian sudah membantu dia, gitu ya. Tapi di tingkat perbandingan yang alternatif atau evaluasi yang tipe 2 ini adalah tipe evaluasi dengan standar ganjaran yang dibayangkan paling rendah yang akan kalian terima dalam suatu hubungan. Contoh, misalnya kalian tadi dalam suatu hubungan kalian menolong teman kalian, gitu ya. Kalau standar seharusnya kan dapat ucapan terima kasih dan penerimaan atas diri kalian ya, di hubungan tersebut gitu ya. Kalian akan lebih diwongke kalau orang orang Jawa bilang ya, dihargai gitu ya karena sudah menolong atau apa melakukan apa, kalian dapat penghargaan itulah ibaratnya ya, dapat reward atau ganjaran itulah, secara standar seharusnya. Tapi kalau di tipe evaluasi yang kedua, tipe tingkat perbandingan alternatif, kalian akan mengevaluasi ganjaran kalian berdasarkan, paling tidak minimal aku mendapatkan ini loh ketika aku nolong gitu ya. Jadi minimalnya, level terendahnya. Ketika kalian nolong berarti kalian mengharapkan, paling tidak eh, hubungan ini masih terjaga, misalnya kayak gitu. Aku nggak dapat terima kasih nggak apa-apa, nggak nggak dihargai nggak apa-apa. Yang penting aku masih bisa bersama dia. Wah, misalnya seperti itu. Konteksnya adalah tingkat terendah dari apa yang kalian dapatkan, sehingga eh, tingkat perbandingan alternatif ini menyediakan sebuah alat ukur stabilitas saja, ya, bukan kemudian alat ukur kepuasan, karena dia menilai dari tingkat yang konteks terendahnya, ya. Jadi ada beberapa teman yang mungkin seperti itu, atau beberapa pasangan atau individu yang melakukan evaluasi dalam konteks tingkat perbandingan alternatif untuk melihat tingkat ganjaran yang paling rendah, ya. Paling tidak aku bahagia dengan dia, misalnya bahagia konsepnya dia ya gitu misalnya ya. Nah, itu contoh dari tingkat perbandingan. Sampai sini 4 elemennya dalam teori ini paham ya, ada biaya, ada ganjaran atau reward, ada laba atau hasil, dan yang terakhir adalah tingkat perbandingan yang merupakan pengukuran terhadap evaluasi suatu hubungan. Kita lanjut ya. Nah, di dalam teori ini juga dikatakan ada 3 konteks pola pertukaran, di mana pola pertukaran ini akan melibatkan 3 poin, 3 istilah atau 3 konsep. Yang pertama adalah eh, kita bisa melakukan pertukaran dalam suatu hubungan ketika ada kekuasaan. Tingkat di mana kekuasaan itu tingkat ketergantungan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang yang lainnya. Jadi kan tadi sifat hubungan itu kita saling tergantung, ya. Di mana pola pertukaran itu akan ada ketika ada kekuasaan. Orang akan merasa ada nilai ketergantungan seseorang dengan orang lain, ya. Yang kedua, ada pengendalian nasib, di mana ada individu-individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil akhir dari pasangannya. Misalnya, ada yang ngomong bahwa teman-temannya bilang, heh, eh, X misalnya, hey A gitu ya, kok ha heh ya. Hey A,
kalian tuh hubungan kalian tuh toksik loh, misalnya kayak gitu ya. Orang lain menilai di pasangan apa hubungan kalian tuh toksik, tetapi pasangan kalian mencoba mempengaruhi kalian eh, untuk memperlihatkan ke kalian bahwa hasil akhir hubungan kita tuh positif loh, kita nggak toksik loh gitu. Berarti kalian sedang dilakukan pengendalian nasib oleh pasangan kalian, ya. Atau sebaliknya, ketika misalnya ada teman-teman yang misalnya dari pengaruh buruk gitu ya, kemudian ada teman yang mengajak ke kebaikan. Menurut dia, orang yang dari buruk tadi em, merasa bahwa ini hubungannya pertukaran kita nggak hubungan kita kayaknya nggak ini deh nggak sesuai deh. Aku nggak pernah melakukan hal-hal seperti ini karena aku biasanya melakukan hal-hal yang melanggar aturan kayak gitu ya. Aku melawan melawan aturan agama, aku melawan aturan keluargaku, nilai-nilaiku kayak gitu ya. Jadi aku ngerasa bukan aku deh, tapi pasangannya atau temennya mencoba mengendalikan nasib dengan melakukan kemampuannya untuk mempengaruhi hasil akhir apa yang dia lihat bahwa enggak, ini kita sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Konteksnya gini 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 gini. Berarti si pasangan atau teman tersebut sedang melakukan pengendalian nasib terhadap hasil akhir dari hubungan yang sedang teman-teman ciptakan kayak gitu. Yang ketiga, itu ada pengendalian tingkah laku, ya, di mana ini adalah kemampuan untuk merubah tingkah laku pasangannya. Jadi lebih ke tingkah lakunya yang diubah ya, bukan hasil pemikiran atau hasil hubungannya yang diubah, tapi adalah tingkah laku pasangannya, ya. Jadi sampai sini semoga oke, jelas ya dari konsep pola pertukaran. Selanjutnya, kita masuk ke struktur pertukaran. Dalam teori ini ada 3 jenis struktur pertukaran, teman-teman. Yang pertama adalah pertukaran langsung, ya. Yang kedua nanti ada pertukaran tergeneralisasi, dan yang ketiga adalah pertukaran produktif. Nah, kita lihat dari satu-satu ya. Yang pertama, pertukaran langsung. Pertukaran langsung ini adalah pertukaran antara dua orang atau orang-orang yang saling terlibat hubungan tersebut. Misalnya, gampangannya ya, misalnya Mbak Ida suatu saat Mbak Ida ujian gitu ya, di ujian apa di sekolah misalnya pada waktu itu sekolah gitu ya. Kemudian saya lupa bawa pena atau pena saya mati gitu ya. Kemudian ada satu teman yang penanya masih ada gitu ya, masih ada stok gitu ya. Kemudian meminjamkan pena itu. Katakanlah dia Ratih gitu ya. Nah, Ratih tuh minjamin pena ke Mbak Ida. Berarti orang-orang yang terlibat dalam hubungan ini adalah Mbak Ida dan Ratih. Ya, ada A adalah Mbak Ida, B adalah Ratih. Ya, kemudian konteksnya karena pertukaran langsung, akhirnya pertukaran ini diganti secara langsung oleh dua orang ini lagi, oleh si Ratih dan si Ida lagi. Contohnya adalah di suatu saat yang berbeda atau bahkan di suatu waktu yang sama, misalnya habis itu ternyata gantian. Ratih ternyata ada kendala sesuatu. Akhirnya Mbak Ida gantian menolong dia. Itu contoh dari pertukaran langsung. Jadi langsung dilakukan oleh individu yang sama yang kemudian dilakukan tanpa adanya mediasi atau turun campur orang yang lain atau pihak yang lainnya. Itu adalah pertukaran langsung, ya. Yang kedua, pertukaran tergeneralisasi. Pertukaran ini adalah hubungan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Ya, sudah beda ya, yang tadi langsung, yang ini tidak langsung dan melibatkan jaringan sosial dan tidak terbatas dari atau pada dua individu saja. Contohnya, kalau di sini contohnya mungkin beda, tapi Mbak Ida coba contoh yang sama tapi di improve ya. Jadi contohnya,
ketika kalian nanti pulang ke negara kalian masing-masing atau ke kampung halaman kalian masing-masing setelah selesai sekolah atau studi di Jogja gitu ya, kalian akan kemudian melakukan perpindahan kan ya. Oh, pindah kos gitu ya. Barang-barang bawaan kalian akan kalian kemasi, kalian kirimkan balik gitu ya ke apa ke kampung halaman melalui kos, atau barang-barang yang misalnya tidak bisa dipaket, kalian jual, kalian gotong kemana untuk dibawa. Nah, pada saat itu tidak mungkin kalian melakukan sendiri. Akhirnya ada teman kalian yang menolong. Katakanlah si A, Ali, dan si B, si Bagus gitu ya. Ali udah pulang duluan nih, mau pulang duluan nih karena tiketnya hari Sabtu sudah harus pergi. Tapi si Bagus memang karena kendala, misalnya ada suatu kendala, dia baru bisa pulang bulan depan. Nah, otomatis si Ali minta tolong si Bagus, Gus, tolong ya, nanti motornya ketika aku pulang, tolong diantar ke apa em, ke jasa pengiriman dan lain-lainnya di ditolong dibereskan ya gitu. Yang belum bisa aku bereskan paketin gitu ya. Si Bagus menolong teman-teman. Nah, pada akhirnya si Ali sudah pergi. Nah, tinggallah si Bagus dan mau pulang. Gantian pulang bulan depannya. Di bulan depannya Bagus pulang nih. Nah, dia nggak ada Ali lagi kan? Dia nggak bisa pertukaran langsung lagi nih. Yang terjadi adalah Ali, ada kemungkinan Ali telepon kenalannya atau adiknya misalnya, ternyata masih di situ adik sepupunya atau temen Ali yang lain gitu, minta tolong ke temennya untuk tolong, aku punya temen, aku berutang budi banget sama si Bagus karena dulu membantuin aku macam-macam gini 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 gini. Dia mau pindahan, tapi teman-teman udah pada pulang, nggak ada teman yang bantuin. Tolong bantuin ya sampai selesainya. Nah, konteks itu yang terjadi adalah tidak lagi Ali dan Bagus, tapi Bagus dibantu oleh jaringan sosial yang dimiliki dia dari Ali. Atau jaringan sosial yang misalnya bukan Ali lagi nih, tapi teman kos Bagus yang lain yang masih tinggal di situ. Sehingga tidak terbatas pada dua orang yang tadi sama itu, yang sudah melakukan pertukaran ya. Jadi di sini dikatakan pertukaran tergeneralisasi. Ya, ini bedanya sama yang pertama. Yang ketiga, beda lagi teman-teman. Pertukaran ini adalah pertukaran kedua belah pihak yang kemudian mengalami pengorbanan dan mendapatkan keuntungan secara simultan. Contohnya, dalam suatu kerja kelompok, teman-teman biasanya kan kerjain tugas bersama ya. Ada kerkom bisa. Biasanya kalian ngomong gitu ya. Kerkom nih, kerkom gitu, kerja kelompok gitu. Nah, dalam kelompok kalian misalnya bisa dua, bisa tiga, bisa lebih gitu. Nah, dalam konteks ini teman-teman akan biasanya bagi-bagi tugas kan. Ah, kamu ngerjain nomor satu, kamu ngerjain nomor dua, kamu ngerjain nomor tiga sampai selesai. Atau ada yang kamu bikin PPT-nya, aku bikin Word-nya, kemudian kamu yang bahasa Inggrisin misalnya kayak gitu, ya. Sehingga ada pengorbanan yang kalian alami secara simultan bersama. Tetapi tetapi pada akhirnya ya, kalian akan mendapatkan reward atau keuntungan yang sama, hasil yang sama atas apa yang sudah kalian bagi bersama. Apa nilai yang kalian dapatkan? Ya, misalnya dapat A ya dapat A semua, dapat B ya dapat B semua. Kecuali misalnya si ada penilaian tertentu yang kemudian mengindikasikan bahwa si A tidak ikut kerja kayak gitu ya. Sehingga nilainya tadi ada pertukaran produktif yang sedang kalian lakukan, ya. Karena kalian sudah mengalami pengorbanan dan mendapatkan keuntungan yang simultan. Sampai sini semoga paham ya tentang teori ini. Jadi teori ini menganalogikan suatu hubungan itu dilihat dari untung rugi. Apakah hubungan ini merugikan kita atau bahkan kita banyak mendapatkan penghargaan atau untung dari
hubungan gitu ya, kita bisa evaluasi berdasarkan teori ini. Kurang lebihnya Mbak Ida minta maaf, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.